kelompok 3. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, yuk kenalan dulu. Nah, di sini kami akan memberikan beberapa penjelasan mengenai iron, zinc, dan fluorine. Tentunya kita sering sekali kan dengan beberapa istilah-istilah tersebut, tetapi kita tidak tahu apa sih itu semua. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang apa sih itu iron, zinc, dan fluorine, beserta fungsinya, bagaimana proses pencernaan metabolismenya, bahkan kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang pertama kami akan membahas apa sih itu iron. Nah, iron atau yang sering kita kenal dengan zat besi adalah salah satu mineral esensial yang terkandung di dalam tubuh manusia. Mineral ini berperan penting di dalam tubuh manusia untuk mengatur sistem biologis pada makhluk hidup. Nah, contoh makanan yang mengandung zat besi adalah yang pertama daging merah, yang kedua ada ayam dan udang, yang ketiga ada tahu dan kacang-kacangan, yang keempat ada ikan. Adapun beberapa fungsi dari iron ataupun zat besi. Yang pertama, dapat mencegah anemia. Zat besi sangat berperan penting untuk pembentukan hemoglobin. Tanpa adanya hemoglobin, kondisi ini akan memicu terjadinya anemia defisiensi besi dan dapat memicu beberapa gejala seperti pusing, mual, dan juga jantung berdebar. Yang kedua, menjaga kinerja fungsi otot. Iron atau zat besi menjadi komponen penting dalam mioglobin, yaitu protein yang menyuplai oksigen ke otot. Dengan begitu, otot dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Yang ketiga, meningkatkan daya tahan tubuh. Iron atau zat besi dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang keempat, meningkatkan kesehatan fungsi otak. Rendahnya zat besi di dalam tubuh bisa menurunkan konsentrasi dan juga daya ingat seseorang. Yang kelima, mencegah bayi lahir prematur. Untuk ibu hamil, zat besi ini sangat penting pada kehamilan karena dapat mencegah risiko lahirnya prematur. Adapun pengaturan pencernaan dan metabolisme yang terjadi, penyerapan besi terjadi di usus kecil dan diatur oleh tubuh melalui mekanisme yang kompleks. Nah, tubuh dapat meningkatkan penyerapan besi jika kebutuhan meningkat, seperti dalam keadaan anemia. Sebaliknya, penyerapan besi dapat berkurang jika kelebihan besi terdeteksi dalam tubuh. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan pada iron. Kekurangan yang pertama yaitu selalu merasa pusing, yang kedua yaitu kulit dan kuku pucat, yang ketiga selalu merasa sakit kepala, dan yang keempat itu lidah meradang, dan yang terakhir selalu merasa kelelahan, lemas, dan sulit untuk mengatur suhu tubuh. Adapun kekurangannya, yang pertama yaitu selalu merasa lemah dan lesu, yang kedua yaitu nyeri sendi, dan yang ketiga kerusakan hati, dan yang keempat itu selalu merasa kelelahan, dan yang terakhir itu bagi perempuan periode menstruasi biasanya tiba-tiba berhenti. Selanjutnya kita simak video penjelasan mengenai materi zinc. Nah, apa sih pengertian zinc? Zinc adalah salah satu mineral yang berperan penting di dalam tubuh manusia. Tapi sayangnya mineral ini tidak dihasilkan di dalam tubuh manusia. Maka dari itu kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung zinc. Nah, apa sih makanan dan minuman yang mengandung zinc? Makanan yang mengandung zinc yang pertama yaitu daging merah, seperti daging sapi. Yang kedua ada makanan seafood. Yang ketiga ada tahu dan tempe serta kacang-kacangan. Yang keempat ada jamur, dan yang kelima ada yogurt dan susu. Nah, adapun fungsi zinc dalam tubuh yaitu fungsi zinc memiliki peran yang penting dalam banyak reaksi enzimatik dalam tubuh. Mineral ini berfungsi sebagai kofaktor enzim yang berarti membantu enzim dalam menjalankan fungsinya. Fungsi zinc meliputi peran dalam sistem perkembangan dan pemeliharaan normal dari sel-sel, penyembuhan luka, pembentukan protein, serta fungsi normal kelenjar adrenal. Nah, adapun pencernaan dan metabolismenya yaitu zinc diserap oleh tubuh melalui usus kecil dan diatur oleh mekanisme homeostatis tubuh untuk mempertahankan keseimbangannya yang tepat. Faktor-faktor seperti asupan makanan,
status nutrisi dan kebutuhan tubuh mempengaruhi penyerapan dan pengaturan dalam tubuh. Nah, efek jika kelebihan zinc dalam tubuh dapat mengganggu keseimbangan mineral kimia dalam tubuh, terutama tembaga. Kelebihan zinc dapat menghambat penyerapan tembaga yang dapat menyebabkan defisiensi tembaga. Nah, kelebihan zinc ini juga dapat menyebabkan masalah pencernaan seperti mual, muntah, penurunan nafsu makan, gangguan fungsi kekebalan tubuh, serta gangguan pencernaan. Nah, selanjutnya, efek jika terjadi kekurangan. Kekurangan zinc dalam tubuh dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Gejala kekurangan zinc meliputi pertumbuhan terhambat pada anak-anak, penurunan sistem kekebalan tubuh, kawasan rambut kulit, penurunan nafsu makan, dan masalah produksi, serta gangguan fungsi eksekutif. Nah, kekurangan zinc juga dapat mempengaruhi kesehatan mata, kognisi, dan keseimbangan hormon. Nah, yang terakhir, video penjelasan mengenai fluorin. Nah, apa sih fluorin itu? Jadi, fluorin adalah unsur kimia dalam tabel periodik dengan simbol F atau disimbolkan dengan F dan nomor atom 9. Dalam tubuh manusia, fluorin itu tidak memiliki fungsi yang esensial dalam metabolisme tubuh, tetapi dapat membantu mencegah kerusakan pada gigi dan memperkuat enamel gigi melalui proses fluorida. Nah, yang selanjutnya ada pun fungsi dari fluorin. Jadi fungsi fluorin itu di dalam tubuh adalah mencegah dan mengurangi resiko terjadinya karies gigi. Nah, fluorin juga bekerja dengan beberapa cara, termasuk yang pertama itu memperkuat emel gigi, yang kedua melindungi gigi dari kerusakan asam yang disebabkan oleh bakteri dalam mulut, dan yang ketiga itu meningkatkan kemampuan emel gigi untuk merespirasi kerusakan awal yang disebabkan oleh karies gigi. Nah, pengaturan pencernaan dan metabolisme fluorin. Fluorin biasanya terdapat pada makanan, air minum, maupun pasta gigi yang mengandung fluor. Metabolisme fluorin terjadi dari usus kecil, kemudian disalurkan ke seluruh tubuh, dan sebagian besarnya disimpan di gigi dan tulang. Nah, jika kekurangan fluor dalam tubuh dapat meningkatkan risiko terjadinya karies gigi dan dapat pula merusak gigi. Nah, apabila kelebihan fluorin di dalam tubuh, maka akan menyebabkan kondisi yang disebut sebagai fluorosis. Fluorosis ini adalah perubahan pada penampilan gigi yang disebabkan oleh paparan kronis terhadap konsentrasi fluor yang berlebihan. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai materi iron, zinc, dan fluorin. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari